Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan mencoba mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik. Kita tahu bahwa kegiatan supervisi akademik dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, ada kegiatan praobservasi, yang kedua ada kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan supervisi akademik ini saya dibantu oleh rekan saya, Ibu Anissa Nur Nazri, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di kelas 8. Berikut tayangannya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ngomong lagi sibuk apa nih? Sedang tidak sibuk ya, karena setelah pembelajaran saya tadi itu pelajaran matematika kosong ya. Jadi ada waktu untuk saya minta izin mengganggu sebentar nih terkait pelaksanaan supervisi di kelasnya Bu Anissa. Jadi kegiatan supervisi akademik itu dilakukan ada 3 tahapan dulu ya. Yang pertama ada kegiatan praobservasi, yang kedua ada kegiatan observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, kegiatan praobservasi itu adalah kegiatan percakapan awal ya. Jadi ini saya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan yang sudah dipersiapkan oleh Bu Anis terkait dengan praktek mengajar yang nanti akan dilakukan ya. Nah, yang observasi itu adalah nanti saya akan duduk di belakang kelas ya, akan mencatat apa-apa kejadian apa-apa yang terjadi dalam pembelajaran Bu Anis. Sedangkan yang ketiga adalah pasca observasi, itu adalah percakapan setelah pembelajaran selesai dilakukan. Itu supervisi. Nah, tujuan dari supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui, mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini tentu saja sangat bermanfaat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagi guru itu sendiri pun ada manfaatnya ya. Kita bisa mengetahui kelemahannya apa, kekurangannya apa. Nah, kalau kelemahan tersebut diperbaiki, otomatis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan gurunya itu juga ada peningkatan menjadi guru yang profesional. Itu seputar tentang supervisi ya, supervisi akademik yang dilakukan di sekolah-sekolah. Baik Bu Anis, nah kegiatan dalam observasi tadi kan saya sudah mengatakan untuk mengetahui kesiapan ya. Nah, dari percakapan ini apa yang Bu Anis inginkan? Saya mengharapkan setelah ini kita dapat bertukar pendapat, pengalaman, dan mendapatkan saran dari guru. Karena saya yakin pembelajaran saya itu jauh mungkin dari kata sempurna. Oh gitu ya. Jadi kita sharing ya setelah pembelajaran yang akan dipraktekkan nanti itu di pasca observasi ya. Nah, di sini juga kita akan sharing menemukan solusi, bersama-sama menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang mungkin saja ada ya. Itu harapan dari Bu Anis ya. Selanjutnya, nah kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan itu tentang apa Bu? Kebetulan saya akan mengajari kelas 8B, Kelas 8B ya, yaitu dengan materi teks persuasi. Teks persuasi. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Siswa dapat mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri dan jenisnya dari teks persuasi tersebut. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian dari teks persuasi tersendiri ya, terus jenis-jenisnya apa dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalau melihat dari perencanaan udah matang ya. Nah, persiapan apa yang sudah dilakukan? Yaitu dari mulai perangkat pembelajaran ya Bu ya.
Perangkat pembelajaran berarti RPP dan lain-lain ya. Terus LKPD, bahan ajarnya, bahan ajar, serta evaluasinya. beserta ini evaluasi ya, berarti sudah membuat soal ya. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajarannya seperti apa? Rancangannya yaitu nanti siswa diminta untuk berhitung 1 sampai 4. Terus nanti mereka berkelompok berdasarkan nomor urut yang sama 1 sampai 4. Oh, berarti itu baru di awal ya, pengelompokan siswa ya. Berarti ini kegiatan inti ya. Terus setelah terus mereka nanti ketua kelompoknya maju, mereka mendapatkan satu amplop yang berisi teks persuasi yang acak. Teks persuasif yang acak. Ya, di situ ada judul, terus alinea pembuka, alinea penulis, dan alinea penutup. Mereka nanti akan menyusun. Oh, seperti itu. Jadi amplopnya sudah disediakan yang berisi dengan materinya. Nah, materinya itu tiap kelompok berbeda. Bagus, ini menarik Bu ya. Terus apa lagi Bu? Setelah mereka menyusun, saya akan memberikan LKPD terkait dari penyusunan tadi. Teks persuasi ada LKPD 1, yaitu tentang pengetahuan mereka dari mulai pengertian teks persuasi, ciri beserta jenisnya. Setelah itu di LKPD 2-nya baru mereka membaca dulu si teks persuasinya dan nanti mengisi soal terkait dari materi ya, dari materi yang paling berbeda-beda. Jadi ada 2 LKPD ya. LKPD yang pertama tadi tentang pengetahuannya, tentang teks persuasifnya. Yang kedua bisa dikatakan sebagai prakteknya. Ya, praktek bagaimana cara menggali dari satu materi tersebut. Nah, untuk ininya kita harus fokus pada aspek apa sih yang harus diobservasi. Kita sepakati saja bagian atau hal-hal mana yang harus saya itu fokus mengobservasinya. Kira-kira apa Bu? Dimulai kegiatan itu aja kali ya Bu ya? Kegiatan inti berarti kegiatan itu pas pengelompokan anak ya, betul. Berarti itu keterkaitannya dengan keaktifan siswa. Terus apa lagi? Dari mulai anak presentasi mungkin. Presentasi ke depan ya. Jadi sama, itu masuk keaktifan siswa. Pemanfaatan media. Terus yang ketiga mungkin tapi itu unsurnya udah ada ya, yang bertanya, terus udah ada berdiskusi udah ada ya. Nah, itu berarti kita sepakati saja sebagai fokus yang akan diobservasi ya. Nah, untuk ininya Bu pelaksanaan observasinya itu kira-kira kapan? Hari ini ya, jam kelima. Jadi saya jam kelima masuk kelas 8B ya. Kalau diingatkan lagi, nanti ketika observasi saya akan duduk di belakang, saya akan mencatat apa-apa yang ada dalam kegiatan tersebut. Nah, sedangkan pasca observasinya kapan? Saya ingin setelahnya Bu. Langsung ya, tidak menunda-nunda lagi ya. Bagus deh, saya sepakat Bu, biar cepat selesai ya Bu ya. Jadi pelaksanaan observasinya hari ini, pasca observasinya juga hari ini. Oke Bu Anis, jam kelima itu jam berapa Bu? Jam 11 ya? Iya, jam 11 saya siap melaksanakan observasi di kelas 8. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi itu terlaksana dan dapat dipraktekkan di praktek nanti. Oke, semangat Bu Anis. Ya, terima kasih. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Ini kesepakatan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu masuk kelas tepat waktu. Harus tepat waktu. Kita masuk jam berapa? Jam 7.30.
itu harus tepat waktu, harus sudah ada di dalam kelas. Dan menghargai guru dan teman, harus saling menghargai. Dan berbicara jenis teks persuasi, dan kalian dapat menyimpulkan dan dapat menyajikan hasil telaah yang kalian dapatkan dari pengertian ciri-ciri jenis dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus kalian berkelompok sesuai nomor urutan yang telah kalian tadi ucapkan. Paham? Mau dari kanan atau dari kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Dari kiri. Oke, itu. Oke, sekarang kalian berdiri semua dan cari nomor nomor yang sama. Kamu udah? Oh belum, ya udah 3, 4. Kalau kelompok berapa, Kak? Kalau kelompok berapa sih? 3. Ketua kelompoknya maju ke depan. Cepat aku. Lagi nongkrong nih, masuk. Mau ibu yang menentukan atau kalian yang ambil sendiri? Mau ambil sendiri. Bukan naik tete, dia punya. Bukan gimana ya? Nanti dulu jangan dibuka. Jangan dibuka. Nanti dulu. Nah, di dalam amplop itu ada teks persuasif yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Nah, di dalamnya itu ada judul, alinea pertama atau pembuka, terus alinea isi dan penutup. Kalian harus menyusun dari awal sampai akhir itu teksnya seperti apa, ya? Paham? Setelah itu kalian tempel. Gitu mesti judul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ucapan yang mengawali penyusunan dan kami disambung.
dan membantu bahasa diperkirakan sekitar 3.000 bahasa yang bagaimana sudah dilakukan bahwa bahasa di Indonesia kita mulai oleh karena itu ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. Kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerah sendiri, menghargai bahasa daerah yang ditinggal nanti mempelajari bahasa daerah lain dengan berbagai bahasa daerah di Indonesia kita pun ada adat dan budaya. Tentang pengertian teks persuasif. Terus yang kedua, ciri-ciri teks persuasif. Dan yang ketiga tentang jenis-jenis teks persuasif. Dan yang terakhir tentang cara menyimpulkan teks persuasif. Nah, pengertian dari teks persuasif sendiri itu apa? Ayo. Ayo, pengertian dari teks persuasif apa? Ya, berisi tentang wujudan atau ajaran. Nah, terus yang kedua tentang ciri-ciri teks persuasif, ada berapa ciri-cirinya? Ada 3. Yang pertama, berisi data, fakta, dan pendapat. Yang kedua, berisi tentang kata-kata ajakan. Dan yang terakhir tentang sifatnya provokatif dan harus menarik. Terus jenis-jenisnya ada berapa? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi hari apa? Jumat. Berarti kalian baca kembali materi teks persuasif yang hari ini dan beserta besok yang akan kita lalui yaitu tentang struktur teks persuasif. Baca-baca ya. Jadi ibu memohon kalian untuk membaca apa? Struktur persuasif. Jika tidak ada pertanyaan, ibu tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Anis, gimana nih? Udah selesai ya tadi ya? Beres? Udah praktek mengajar di kelas 8. Kelas 8 ya. Oke, pada sesi ini kita akan melakukan percakapan sederhana ini yang disebut dengan kegiatan pasca observasi. Jadi percakapan yang dilakukan setelah guru melakukan praktek mengajar di kelas. Nah, dari percakapan ini apa yang Bu Anis ingin harapkan? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dari pembelajaran tadi dan lebih mendetail terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi ingin lebih detail lagi ya solusinya. Kalau permasalahannya apa, solusinya seperti apa. Iya, betul. Nah, setelah mengajar tadi sudah selesai kan ya, perasaannya gimana? Alhamdulillah lega, walaupun pasti banyak kekurangan ya. Ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Siswa dapat mengidentifikasi dari pengertian, ciri dan jenis teks persuasi. Iya, tentang teks persuasi. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran itu seperti apa? Menurut pembelajaran tadi sih, sebagian besar siswa
sudah ada yang mencapai dan pasti ada yang belum lah ya. Ya namanya siswa kan pasti berbeda-beda. Nah itu Bu Anis bisa melihat itu dari penilaian yang sebelah mana ya? Tadi ketika kegiatan mereka mengerjakan LKPD. Oh iya, jadi dalam penilaian proses, berarti di kegiatan inti terlihat ya. Kalau misalkan kelompok 1 mempresentasikannya dengan lancar, mereka sudah memahami gitu. Jadi ketercapaiannya baru sebagian besar mereka memahami dari identifikasi teks persuasif tersebut. Nah, dari praktek mengajar tadi, menurut Bu Anis, apa hal yang sudah baik yang itu harus dipertahankan? Karena saya merasa sudah dalam hal tadi itu sudah baik dari mulai pembelajarannya ya, dari mulai RPP tadi, terus medianya, RPP ya. Terus bahan ajarnya tadi saya sudah menggunakan PPT dan video pembelajaran yang terkait teks persuasi. Iya. Terus media LKPD-nya. Media LKPD juga ya. Ya itu yang harus dipertahankan menurut saya untuk kedepannya. Iya, saya juga melihat bagaimana Bu Anis mempersiapkan itu semua. Ya lumayan ya Bu ya. Tapi itu memang seperti itu harusnya seorang guru. Nah selanjutnya, hal apa yang menurut Bu Anis masih kurang dan itu perlu diperbaiki? Ya itu dari mulai keaktifan anaknya, Keaktifan siswa ya. terus dalam tadi kegiatan mengerjakan LKPD ya terlalu lama, jadi Terlalu kurang lama. memanage waktunya saya rasakan. Oh gitu ya. Jadi satu kurang penggunaan waktu Ya. dalam pengerjaan LKPD. Ya biasanya anak-anak ya kalau diberikan kebebasan jadi hilang. Iya, konsentrasinya Konsentrasi juga hilang ya. Terus yang kedua tadi keaktifan siswa yang itu belum terasa ya. banget. Nah, ada lagi? Tadi ya selanjutnya yaitu di akhir pembelajaran tidak ini apa tadi penilaian penilaian of learning, Iya. penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran itu kelupaan. Iya, kelupaan. Ya berarti itu yang harus diperbaiki ke depannya. Nah terkait dengan area pengembangan ke depan, yang harus diperbaiki pasti dong ada cara-caranya ya. Masa Bu Anis mau mengulang lagi kesalahan kan tidak mungkin ya. Nah bisa diceritakan rencana-rencana apa yang akan dilakukan sebagai langkah perbaikan? Nah, saya akan membuat RPP kembali, Membuat RPP kembali, jadi merevisi. terus nanti saya mungkin akan melihat video pembelajaran dari YouTube, terus video pembelajaran dari link-link yang ini Iya. dan mungkin sharing juga dari grup MGMP Bahasa Indonesia. Iya, jadi kita tidak hanya memanfaatkan ya, tapi kita harus hal itu bisa dilakukan secara mandiri juga kan ya? Iya. Secara mandiri dan juga dilakukan secara komunitas, yaitu pemanfaatan MGMP tadi. Nah, rencana tersebut itu mulai dilaksanakannya kapan? Insya Allah 1 minggu ini saya 1 minggu ke depan ya. 1 minggu depan berarti sudah siap dengan rencana-rencana tadi. Ya, semoga bisa ditindaklanjuti ya. Terus targetnya berapa lama nih guys? Saya menargetkan pembelajaran yang lebih baik lagi 3 bulan lah. Pengembangan dirinya Iya, ya, pengembangan pengembangan dirinya tadi itu yang belajar di Iya. YouTube atau ke PNM ya, atau sharing dengan teman ya, komunitas MGMP juga. Nah itu baik sekali ya Bu Anis ya, tinggal ditindaklanjuti, semoga dapat terlaksana terbaik karena ini penting ya buat pengembangan diri sendiri, karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri ya. Kami teman-teman mungkin hanya berikan motivasi saja. Nah, terus dalam program rencana tersebut siapa yang akan dimintai dukungan? Dari mulai kepala sekolah, rekan-rekan kerja, Rekan-rekan diri ya. dan mungkin Bu Ima yang akan membantu saya.
Aduh Bu Anis. Iya Bu. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi. Iya. Karena ini untuk kepentingan bersama, untuk perbaikan bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Apakah untuk kedepannya, untuk supaya tidak ada masalah-masalah, ya, apa yang akan dilakukan oleh Bu Anis? Apa nih Bu Anis? Apa perlu dibuat catatan-catatan kecil? Oh iya, catatan-catatan kecil ya Bu ya. Apa nih setiap permasalahan nih dalam kan saya menargetkan 3 bulan. Misalkan minggu ini. Apa nih masalahnya? Buat. Ya kayak gitu. Terus nanti diperbaiki lagi. Sampai nantinya insya Allah mungkin yang Ima harapkan juga dengan saya Ya. jadi guru yang profesional. Ya, amin. Nah, Bu Anis, ini adalah kegiatan supervisi akademik sudah kita lewati mulai dari pra-observasi, terus observasi, sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru dan siswa itu sendiri. Saya mewakili pribadi menyampaikan terima kasih ya atas kesempatannya. Akhirnya Cafe Coaching supervisi akademik dapat berjalan lancar. Terima kasih Bu Anis.